Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi kembali lagi sama saya Dea Febriani dari Fakultas Ilmu Pendidikan PGSD Bone FIP UNM. Saya itu dari kelas 27D. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai uji SPSS Kendal Tau. Seperti itu. Jadi uji korelasi Kendal Tau ini kita gunakan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pengujiannya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Kendal Tau. Nah, perlu kita ketahui bahwa Kendal Tau ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal. Namun tidak hanya itu, ini juga bisa digunakan jika salah satu data itu berskala ordinal, sementara data yang lainnya berskala nominal ataupun rasio. Seperti itu. Nah, jadi sebelum itu, untuk kalian jangan lupa apa? Jadi untuk kalian yang suka video aku, silahkan di like. Dan untuk kalian yang ingin aku membuat konten lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan untuk kalian yang gak mau ketinggalan sama vlog-vlog aku, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, jadi itu free ya guys. Oke, gak usah kita basa-basi terlalu lama. Sekarang kita masuk ke pengujian SPSS-nya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai uji penelitian Kendal Tau menggunakan SPSS. Yang pertama kita lihat dari soalnya. Nah, contoh soalnya itu 10 orang dipilih untuk memberikan penilaian atau rating atas tayangan suatu stasiun televisi dengan nilai 1 sangat buruk hingga 10 sangat bagus. Setelah menilai tayangan stasiun televisi A, mereka kemudian diminta untuk menonton tayangan televisi B, kemudian memberikan penilaian dengan cara yang sama. Datanya sebagai berikut. Nah, sekarang ini kan sudah ada datanya. Kemudian kita masuk ke pengujian SPSS. Nah, sekarang kita masukkan datanya di variabel Q. Ya, kemudian kita masukkan, kan tadinya ada data dari TV A. Kemudian data dari TV B. Nah, di sini kan kita tidak menggunakan 0, jadi kita berikan 0. Teman-teman bisa mencatat ya. Kemudian kita berikan label TV A. Kemudian TV B. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada label TV A dan TV B, kemudian kita masukkan datanya. Nah, data dari TV A yang pertama itu ada 5, 6, 4, 7, 8, 6, 6, 7, 5, dan 5. Selanjutnya kita masukkan data dari TV B. 6, 4, 8, 7, 8, 7, 5, 6, 4, dan 3. Nah, bisa kita lihat data dari TV A dan TV B sesuai dengan yang ada di contoh soal. Nah, di sini mempertanyakan bagaimana hubungan antara penilaian terhadap tayangan televisi A dan televisi B. Hitung korelasi Kendal Tau jika A sama dengan 0,05. Nah, kita masuk ke pengujian SPSS-nya. Nah, setelah kita mengetahui data dari 7 TF A dan TV B, kita masuk ke analyze. Nah, kan kita ketahui bahwa Kendal Tau itu ingin menghubungkan atau mengkorelasikan antara dua hubungan. Nah, kita masuk ke correlate, kemudian bivariate, dan kita masukkan TV A dan TV B yang ingin dikorelasikan.
setelah itu kita melihat korelasi koefisiennya, kita ingin menggunakan yang mana. Nah, kita kan ingin menggunakan kendal tahu. Checklist kendal tahu dan hapus Jefferson. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, ini akan sudah muncul hasil dari korelasinya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa menurut Jonathan Sarwono pada tahun 2015, kriteria tingkat keeratan hubungan koefisien korelasi antar variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai dengan 0,25 artinya hubungannya sangat lemah. Kemudian, jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai dengan 0,50 artinya hubungannya itu cukup. Sedangkan jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 sampai dengan 0,75 artinya hubungannya itu kuat. Nah, sedangkan yang lain itu jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai dengan 0,99 itu artinya hubungannya sangat kuat. Dan yang terakhir, jika nilai koefisien korelasi sebesar 1,00 artinya hubungannya itu sempurna. Nah, selanjutnya kita lihat pada hasil dari korelasi kendal tahu ini. Nah, yang pertama kita melihat hasil dari korelasi koefisiennya. Nah, di sini menyatakan bahwa 0,304. Nah, sedangkan berdasarkan penjelasan saya tadi bahwa 0,34 itu artinya hubungannya sangat lemah karena dia berada pada kisaran nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai dengan 0,50. Artinya itu hubungannya cukup. Kemudian dilihat dari output ini diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,304, artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel TVA dan variabel TVB itu cukup. Nah, dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,304 bernilai positif. Jadi ini hasilnya positif ya. Nah, setelah itu sehingga hubungan antara kedua variabel ini disebut sebagai searah. Maksudnya, jika kepuasan penayangan di TV A bagus, maka di TV B juga bagus. Akan tetapi, melihat dari nilai 0,260. Nah, kita lihat lagi signature 0,260-nya ini artinya lebih besar dari 0,005. Nah, berarti H1-nya ditolak. Maka hubungan antara variabel X dengan variabel Y tidak signifikan atau tidak berarti. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hubungan antara penilaian TV A dan TV B itu tidak signifikan. Nah, kita lihat lagi. Jadi hipotesisnya itu H0 sama dengan tidak ada hubungan penilaian terhadap tayangan di TV A dan TV B. Jika signaturnya itu lebih besar dari 0,05, itu artinya diterima. Namun, H1-nya itu jika terdapat hubungan penilaian terhadap tayangan di TV A dan TV B, jika signaturnya itu lebih kecil dari 0,05, itu berarti diterima. Seperti itu ya. Jadi kita sudah paham tentang kendal tahu ini, proses kendal tahunya. Jadi mungkin cukup dari saya. Nanti kita akan bahas mengenai pengujian statistik yang lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, itu dia mengenai uji korelasi kendal tahu menggunakan pengujian SPSS. Nah, semoga dari materi hari ini kita bisa paham semuanya dan kalian bisa mengaplikasikan pengujian korelasi ini dalam aplikasi SPSS dengan baik. Hanya dengan lihat video dari aku. Jadi untuk kalian yang ingin skripsi atau penelitian, kalian bisa lihat beberapa referensi dari saya yang sudah saya buat dari vlog-vlog sebelumnya, ada di sini di channel aku. Nah, semoga ini tuh semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, jadi cukup sekian untuk hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga hari-hari kita semua menyenangkan. Jadi cukup
cukup itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.